Sahabat Dharma yang berbahagia, untuk mendapatkan teman, untuk mendapatkan sahabat, kita itu harus memilih yang terbaik. Bukan karena baik secara materi ya, dia kaya raya, tampan, pandai, bukan. Tetapi pilihlah teman yang bijaksana. Dalam Dhammapada syair 78 dikatakan demikian. Janganlah berteman dengan teman-teman yang jahat. Janganlah bergaul dengan orang-orang jahat. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Bergaullah dengan orang-orang baik. Nah, ini kita harus punya patokan dalam memilih teman yang kelak kita jadikan sahabat. Mengapa kita harus memilih yang baik? Tentunya watak karakter teman yang sering kita jalani hidup bersama itu akan menjadi karakter kita kemudian. Karena apa? Dari temanlah kita belajar. Dari merekalah kita akhirnya menjadi orang yang bisa menirukan. Meniru hal yang baik atau meniru hal yang buruk. Benar. Kalau kita adalah orang yang sudah seperti teratai, kita tak terpengaruh oleh lingkungan apapun. Namun, kita yang masih sebagai orang biasa, cobalah pilih teman-teman yang baik, yang bisa mengarahkan kita pada kebaikan-kebaikan yang bisa menuntun pada kemajuan batin. Tentunya Bapak Ibu Sobat Muda, orang-orang yang pantas, yang layak kita jadikan teman, dia yang pikirannya baik, pikirannya benar, ucapannya baik, ucapannya benar, dan tindakannya baik dan benar. Itu memang sulit, tetapi dalam keseharian kita akhirnya kita bisa menemukan orang-orang seperti itu. Misalnya ketika kita bercakap-cakap, bercanda gurau, nah kita lihat bagaimana gurauannya, humornya, apakah membuat hati kita tenang, bahagia, atau emosi, marah. Nah, inilah kita cari teman yang baik, yang mengarahkan kita pada hal-hal yang positif. Bisa saja dia memberikan saran-saran buat kita, memberikan masukan-masukan yang baik buat kita. Bapak Ibu Sobat Muda, bangsa kita yang begitu bineka, baik suku bangsa, agama, budaya, kita bergaul dengan siapa saja tentu, tetapi kita pilih dia yang memang baik secara budi pekerti, tata susila. Kita nggak membedakan, suku A harus bergaul dengan suku A, suku B harus bergaul dengan suku B. Tidak. Ya, ketika bekerja pun kita menghadapi teman-teman yang berbeda agama, berbeda suku. Di kendaraan umum pun kita bertemu dengan orang yang berbagai macam budaya, tetapi kita bisa saling menghargai. Kenapa? Teman, sahabat yang bisa menghargai orang lain, inilah yang pantas, yang layak kita jadikan teman, bahkan kita jadikan sahabat. Maka itu ketika kita bergaul, berucap kata, bertukar pikiran, dan saling bantu ketika ada pekerjaan yang memang harus kita bantu, ayolah jadikanlah dia sebagai sahabat yang bijak,
yang senantiasa mengajarkan kita kebaikan. Dari tutur katanya saja kita bisa memilih. Oh, dia memang pantas jadi sahabat saya. Wah, Pak, apakah orang yang ucapannya keras tidak bisa jadi sahabat? Bisa. Keras dan kasar adalah hal yang berbeda. Kenapa dia keras? Ya memang sudah biasa berbicara keras. Edi, ya, keras ya biasa, no problem. Jadi kita ikuti. Saya pun kalau mengajar kalau mengajar ya nggak mungkin dengan suara lemah lembut ya. Anak-anak tolong perhatikan ke depan ya, Bapak mau memberikan ajaran seperti ini. Kita sampaikan, ada humornya. Jadi sekali-kali kita harus berkata lantang keras ya, di sisi lain pun kita harus ada humornya, senang, ada suka nyanyi, memberikan hadiah buat adik-adik sekolah minggu, anak-anak atau teman-teman. Kita nggak membayangkan harus yang mahal-mahal dalam memberikan hadiah atau memberikan sesuatu buat teman kita. Nah, apabila kita melihat, wah nanti ada 6 orang atau 7 orang, ketika beli makanan ya kita hitung dong ya, lebihkan sedikit agar apa, kita bisa bersama-sama. Inilah menjadi sahabat yang baik, saling berbagi. Ketika kita pernah mendapatkan sesuatu dari orang lain, kita berikan juga. Jangan kita berpikir, wah saya belum pernah diberikan oleh dia, maka tak bisa saya memberikan dia. Jangan. Kenapa? Kedermawanan harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kesusilaan, konsentrasi, meditasi juga kita bisa ajak orang lain yang memang membutuhkan. Orang yang membutuhkan dharma kita ajarkan. Tetapi kita tidak perlu mengajarkan orang secara paksa. Ayo, kamu harus meditasi, kamu harus menjalankan sila, kamu harus berdana. Tidak bisa. Kenapa? Tingkat kesadaran, tingkat pengetahuan, dan tingkat keyakinan tiap orang berbeda-beda. Kita arahkan kepada hal yang baik. Tetapi bila orang itu tidak mau menerima apa yang kita sampaikan, ya biarkan. Kita sudah memberikan yang terbaik untuknya. Semoga sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang saling menunjang dalam memperoleh kemajuan batin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.